Halo sob, ketemu lagi di channel Ferdinand Autoboard. Nah, untuk video kali ini kita mau review di Avanza ya, atau transmover yang sudah menjadi Avanza atau yang sudah masuk lini jual. Seperti di video short saya sebelumnya, saya akan mengulas soal mobil ini, perbedaannya apa dengan saya nggak bandingkan dengan mobil yang dijual umum ya, karena memang berbeda. Tapi saya mau bandingkan dengan mobil yang tahun 2023 keluaran yang terbaru, sama-sama taksi, bekas taksi, dan nanti kan suatu saat ini juga pasti akan akan dijual setelah 5 tahun. Jadi saya mau review aja dikit-dikit perbedaannya apa sih, karena kalau dibandingkan dengan mobil yang dijual umum, yang dari dealer langsung dijual umum ya pasti beda jauh. Cuma kan biar ada gambaran bagi kalian, nanti saya akan kasih tahu harganya, dan menurut kalian saya mau tahu pendapat kalian apakah worth it atau enggak. Mari kita bahas ya sob. Kalau dari luar ya, ini sama ya, ini sama tahun mobil yang keluaran Gen 1. Ini Gen 1 dan ini yang Gen 2 nya. Nah, ini Gen 1 nya saya mau lihat sekilas ya. Mungkin kalian bisa tahu perbedaannya. Ya, perbedaannya itu ada pada grill. Grillnya ini berwarna gelap ya, abu-abu atau menjurus hitam ya, sama seperti ini tuh. Tapi kalau yang keluaran baru Gen 2 nya, transmover Gen 2, dia warnanya agak chrome atau silver. Kalau menurut kalian gimana? Ya pasti lebih bagus ini ya. Tapi kalau tampilan bawahnya sama, tuh, coraknya sama. Kita bandingin lagi ya. Tuh, sama kan sob? Lalu apalagi perbedaannya? Kalau dari peleknya dia pakai ring 14. Nih, ring 14. 185/70 R14. Pakai pelek kaleng. Nah, ini juga sama, 185/70 R14. Nah, di spion sama, modelnya masih manual ya. Cuma ini karena cat sob. Ini kan agak dop. Cuma sama, dia masih manual, dia nggak ada electric mirror. Lalu apalagi perbedaannya? Perbedaannya ada antena ya. Ini nggak ada nih. Dia antenanya nggak ada di samping, tapi ada di belakang. Sirip view. Sedangkan Avanza atau transmover Gen 1 itu antenanya masih jadul ya, masih manual. Lalu tampilan belakangnya sama sih. Sekarang kita mau review bagian dalam sob. Kalau di bagian dalam tampilannya seperti ini sob. Ini bagian sininya agak gelap ya, warnanya agak gelap. Kalau di yang itu, yang keluaran terbaru, di sininya warnanya agak terang sob. Nih, nanti kita bahas ya, nanti kita lihat. Lalu perbedaan selanjutnya ada pada ini, selektor AC, selektor blower sama pengatur suhunya dia masih manual ya. Tuh, masih jadul banget ya. Tapi kalau yang keluaran terbaru itu udah sama kayak mobil pribadi yang dia udah pakai digital, udah tombol sob. Lalu
perbedaannya ada pada, kita lihat ke belakang. Kalau double blower sama ya, semua sama. Baris bangkunya juga sama. Ini sob perbedaannya, dia nggak ada apa namanya, dia nggak ada chargernya, sedangkan di depan ada tapi yang di belakang nggak ada. Jadi kita mau bahas yang mobil yang keluaran terbarunya sob. Nah sekarang kita mau cek yang keluaran terbaru nih sob. Yang keluaran terbaru panas ya, saya dibilang. Ini yang generasi Gen 2 nya. Oh sama ya. Oh yang seperti yang saya lihat nih, dia kasih lihat nih di atas nih, itu yang mobil pribadi ya. Tampilannya lebih bagus sih. Warna apa, ininya dia warnanya lebih terang gitu. Tapi kalau yang Gen 2 buat taksinya sama sih, tuh sama semua. Cuma ya ini seperti yang tadi saya tunjukin, yang Gen 1-nya dia manual, ininya digital kalau buat pengatur suhu AC-nya, blowernya. Lalu tadi nggak saya review ini, tadi warna, cuma beda warna doang sih, merah doang di sini, merah. Tapi overall sama ya, ininya sama. Coba kita cek ke yang bagian belakang. Nah ini kalau yang Gen 2-nya dia ada charger sini tuh, 12 volt. Bedanya itu kalau Gen 1-nya nggak ada. Jadi mungkin sama kayak yang komersil ya, yang dijual dari dealer, dijual umum sama kali ya, ada itunya juga. Yang lainnya sama sob, nggak banyak perubahan dari Gen 1 ke Gen 2. Sekarang kita mau bahas harga nih sob. Kalau menurut kalian gimana? Yang tadi Gen 1 itu yang udah laku itu dijual 125 juta. Kalau menurut kalian worth it nggak dengan harga segitu? Tapi memang secara overall mulus ya, masih mulus, mesin masih oke, sudah saya cek, cuma nggak saya review aja. Kaki-kaki masih oke. Kalau dibanding dengan mobil pribadi ya jelas ya, mobil bekas pribadi ya jelas beda, sangat-sangat beda. Cuma kalau maksud saya apa kalian mau nunggu mobil ini yang Gen 2-nya dengan fitur yang lebih dari itu, ada AC-nya, ada apa, tombol digital buat AC, lalu ada ini buat chargeran belakang, dan antenanya juga pakai antena Sharpview. Ya mungkin nggak banyak tapi ya lumayan juga sih perbedaannya. Apa kalian mau tunggu mobil ini, karena 5 tahun juga mobil ini pasti akan dijual ya sob. Dan kalau menurut kalian dengan harga 125 juta apakah worth it ya? Itu aja sob. Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Karena jujur aja banyak yang minat juga sih dengan mobil bekas taksi. Mobil bekas taksi karena apa? Kalau menurut analisa saya, mobil bekas taksi itu, apalagi ini masih keluaran terbaru aja, masih penggerak belakang sob. Ini masih penggerak belakang. Nih kalau kalian nggak percaya, kita lihat mesinnya. Nah tuh, mesinnya kan masih melintang ke sana ya. Bukan melintang, masih vertikal ke sana. Itu artinya dia masih membutuhkan transmisinya ke sana dan membutuhkan diferensial. Masih ada gardannya, ada propulsor. Kalau menurut saya, analisa saya, kenapa banyak orang yang minat nyari bekas taksi, karena di keluaran 2023 ini semua Avanza yang dikeluarkan dari dealer itu kan
udah nggak ada lagi yang pakai penggerak belakang. Kalau saya nggak salah ya, tolong diralat ya, ditulis di kolom komentar. Menurut saya tahun 2023 ini semua keluaran Avanza itu pakai penggerak depan. Nah, ini makanya harganya menurut saya masih tinggi, karena ya satu, nggak ada lagi yang mobil penggerak belakang dikeluarkan dari dealer. Jadi mungkin orang akan nyari mobil ini, nanti semakin banyak orang akan minat dengan mobil ini, mobil taksi yang Gen 2 ini, karena satu, dengan torsi yang penggerak belakang itu torsi jauh lebih besar ya sob. Menurut kalian gimana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, apakah worth it atau enggak. Dan jika kalian suka, silahkan kalian share dan kalian bantu subscribe agar channel ini bisa berkembang untuk mengedukasi kita lebih lagi sob. Dan terima kasih sudah menonton.